Assalamualaikum, hai, saya Erna. Di sini saya mau share lagi bagaimana cara memasak daun talas atau daun keladi, atau ada juga yang menyebut ini namanya keladi Cina. Banyak yang tidak mau memasak daun talas ini karena ada alasan tertentu, misalnya pas dimakan itu rasanya gatal di lidah. Jadi tidak semua orang mau memasak dan memakan daun talas ini karena takut gatal. Tapi kalau kalian tahu tips dan triknya bagaimana cara memasak yang baik dan benar dan aman dikonsumsi, kalian simak terus video ini ya. Kan sayang kalau kalian gak tahu cara mengolahnya, padahal makanan ini enak dan baunya itu khas banget. Kalau sudah tahu cara mengolahnya, jangan takut untuk mengkonsumsinya karena ini enak. Biasanya di pasar itu juga ada yang jual. Untuk namanya tergantung pada daerah masing-masing ya. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kalau kalian belum subscribe, silahkan like, subscribe, bunyiin lonceng, kemudian kalian komen. Terima kasih ya teman-teman sudah mendukung channel ini. Sekarang kita langsung buat yuk. Untuk bahan-bahannya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini penampakan keladi Cina alias daun talasnya. Sekarang waktunya kita untuk membersihkan daun talas dan memotong-motongnya. Pertama kita bersihkan dulu bagian umbi keladinya. Kulitnya dikupas hingga bersih. Kalau umbi keladinya tidak diambil kan sayang banget, karena kalau kolak aja, keladi itu paling enak. Jadi umbi keladi ini nggak cuma bisa dikolak ya teman-teman, tapi bisa dijadikan sayur. Kalau umbinya sudah selesai dibersihkan, kemudian potong-potong sesuai selera. Dan sekarang saatnya mengambil bagian batang. Cara membersihkan daun keladi ini sama dengan kita membersihkan batang bayam. Bagian luar batang keladi itu ada kulit tipis, jadi kulit tipis itu kita buang biar nggak kasap waktu kita makan. Pas udah masak itu hasilnya bakalan lembut banget. Tidak cuman umbi dan batangnya aja yang bisa kita makan, ternyata daun keladinya juga bisa kita makan, tapi kita ambil bagian yang paling mudah. Sekarang udah tahu kan cara membersihkan dan memotong daun keladi ini? Oke, sekarang kita lanjut untuk mencuci. Proses pencucian, kalian jangan sekali-sekali memegang langsung dengan tangan telanjang. Minimal pas mencuci itu kalian pakai sarung tangan, atau bisa juga nih caranya seperti yang di video ini pakai serokan. Kalau dicuci langsung pakai tangan, itu efek sampingnya bakalan bikin tangan kita jadi gatel semua. Jadi lebih hati-hati ya saat mencucinya. Setelah dipotong dan dicuci bersih, hasilnya kayak gini, dapat 2 bakul. Saya rasa kalian di rumah juga punya bakul seperti ini, jadi takarannya 2 bakul. Untuk bumbunya ini sangat sederhana karena di setiap dapur pasti ada. Seperti biasa, pakai bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian ada bilis atau ikan teri yang ditumbuk kasar. Motongnya sesuai selera aja. Kalau kalian gak suka bumbu yang dipotong-potong, boleh kalian ulek atau ditumbuk. Lalu kalian tumis bilisnya dulu ya, hingga agak kekuning-kuningan. Setelah bilis atau ikan terinya kekuningan, kalian langsung masukin bumbu lainnya. Tumis hingga wangi. Dan hingga berubah warna agak kekuning-kuningan. Numisnya menggunakan api sedang agak besar. Kalau bumbunya sudah wangi, kekuningan, dan agak sedikit kering, kalian langsung masukin aja keladi Cinanya. Wah, ini 1 wajan penuh banget, tapi teman-teman gak perlu khawatir karena sayurnya itu kalau udah mateng gak sewajan. Jadi sayurnya itu akan nyusut, tinggal semangkok bukan sewajan lagi. Diusahakan wajannya agak besar biar gampang ngaduknya. Oke, sekarang kita lanjut meletakkan beberapa bumbu yang lain. Ini garam, kemudian ada saya pakai micin. Lalu pakai gula. Kalau sudah selesai, aduk-aduk sampai agak sedikit menyusut dan hingga rata.
Oh iya, kalau kalian suka pedas, kalian boleh nambahin cabai sesuai selera. Jadi kalau bumbu itu opsional aja, jangan terlalu ngikutin karena sesuai selera aja. Nah, kemudian tambahin juga kecap manis, jadi warnanya agak sedikit kehitam-hitaman. Diaduk lagi sampai rata. Kalau sudah diaduk sampai rata hingga dia agak menyusut, kalian boleh menutup sayurannya. Kalau bisa sesering mungkin kalian selama proses pemasakan ini sering-sering diaduk agar tidak gosong. Tuh bisa kalian lihat ya, dia semakin lama semakin menyusut. Proses pemasakan ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Jadi selama 30 menit itu kalian bisa mengaduknya kurang lebih 4-5 kali. Saat masak sayur daun keladi ini, jangan kalian samakan dengan memasak daun sawi. Kalau sawi itu membutuhkan waktu yang sebentar dan warnanya masih hijau. Tapi kalau daun keladi ini, kita usahakan agar dia matang, benar-benar matang. Jadi kalau misalnya warnanya masih warna hijau seperti yang di awal tadi, itu akan menyebabkan bagian mulut kita akan gatal. Nah, untuk menghilangkan rasa gatal itu, sayuran wajib sampai matang dan bagian bonggol keladinya itu harus sampai empuk banget. Kalau sudah benar-benar matang dan bonggol keladinya itu empuk, dijamin deh kalian gak akan merasakan yang namanya gatal bagian mulut karena makan keladi Cina ini. Hati-hati ya teman, kalau udah makan daun keladi ini, kalian akan merasakan kecanduan mau makan lagi. Jadi saya tidak merekomendasikan bagi kalian yang mau diet karena ini menggugah selera dan mau lagi. Wah, ini kalian bisa lihat batangnya itu lembut banget dan bonggol keladinya juga empuk. Yang paling saya suka itu rasanya dan wanginya itu khas banget, gak ada yang bisa nyamain. Kalau kalian belum pernah makan ini, silahkan kalian coba. Selamat mencoba dan selamat menikmati ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, bunyiin lonceng, kemudian kalian komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.